dia bercerita, aku berderma untuk pesantren ini. Diberitakannya kepada orang lain untuk tasawuf bukan. Itu duri di dalam tasawuf. Tadi dibacakan oleh Syekh Jordan Salam di dalam kitab Al-Lumah ditulis oleh Syekh Nasr As-Sarraj Tusi tentang kedermawanan. Banyak dermawan terlihat di negeri ini. Benar. Kalau bicara negeri, kita berdoalah untuk negeri kita. Semoga Allah memberikannya kesentosaan. Negeri Indonesia ini yang tempat kita tinggal, yang sangat kita cintai. Semoga beroleh kesentosaan. Orang-orang yang beroleh kemudahan, akhlak dan adabnya semuanya indah. Sehingga semua yang bertemu dengan kita jadi nyaman dan aman dari caci maki hati kita. Yang memimpin negeri semoga diberikan oleh Allah Ta'ala barokah sehingga dia memberikan menjadi orang-orang yang baik hidupnya di alam semesta. Para sahabat sekalian, tentang kedermawanan ini, kalau kita melihatnya di alam semesta, banyak para dermawan, tetapi bertahap-tahapan ilmu tentang dermawan. Ada orang yang berderma, aku ikhlas, aku ingin memberikan ini sesuatu karena perjalanan di dalam thariqah ini akan kuberikan ini. Tapi tiba-tiba ada seorang syekh melarangnya, syekh, jangan. Mengapa seperti itu? Dilihat oleh syekhnya, ini siapa yang berkata ini? Karena dia sedang menghinggapi sebuah rasa itu yang sesaat keadaannya. Nah, ini dia. Ini tidak disadari. Saya berbicara seperti ini di usia saya masih belia. Turun sebuah keadaan, sebuah rasa dari zikir yang terus-menerus ini diperlukan mursyid yang prima itu. Mungkin para sahabat sudah mendengar. Saya hanya bawa satu buah ransel, sejadah dan tasbih. Dan aku sedang berpuasa saat itu. Pagi-pagi jam 10 kira-kira, kalau tidak salah kalau saya berharap kepada Syekh untuk mengizinkannya. Akan kutinggalkan ini alam semesta ini. Aku akan pergi. Betapa yakinnya bahwa saya melihat semua binatang pun makan daun tidak mati dia. Aku juga pasti begitu. Itu di masa belia, masih berbelas tahun, 14-15 tahun. Karena saya ada di lingkungan yang seperti itu, dan saya mengikutinya apa yang harus dikerjakan. Tapi kata saya, Incep katanya, jangan. Incep pulang saja, kan Incep harus sekolah. Nah, ini Incep nanti harus menikah, harus sekolah. Kalau Incep berpengetahuan harus mengajarkannya kepada orang lain. Dan engkau harus hidup manfaat. Kembalilah, saya kembali. Bila tidak ada yang membimbing di jalan tasawuf, mungkin
yang kalau hinggap sebuah keadaan seolah-olah kita pandai bertasawuf, dia congkak, dia anggap ringan, dia anggap enteng semua manusia oleh dia. Ini bahayanya tasawuf. Riyadhah wa mujahadah, dan berpegang teguh kepada seorang mursyid yang sangat mengerti dan prima di bidang. Ini dia. Bagaimana dengan kedermawanan? Kedermawanan adalah jubah para ahli tasawuf. Tapi kedermawanan yang sebenarnya, saat mana dia akan mendermakan apa benda dan kepada siapa kiranya. Dan tiada lagi urusannya tentang apa yang dikeluarkannya. Hatinya menyangkut dengan isi-isi dunia dan gerakan-gerakan hati. Ini yang dimaksud harus dipegang dari dalam hati. Kalau melihat dermawan, banyak orang dermawan, tapi mungkin mereka berpolitik, ingin dipuji dan ingin, Allah alam, saya tidak mengerti tentang politik, apalagi tertarik bila saya seperti itu. Tidak. Kami hanya mengurus diri, dan semoga para sahabat juga yang mau mengambil ilmu pengetahuan dan riyadhah bersama-sama dengan ayo perbanyak peribadatan, jaga gerakan-gerakan dan cakap-cakap kalian, lalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mendermakan sesuatu, tetapi untuk kebutuhan dirinya sesungguhnya, yang tadi ingin dikenal. Ada lagi yang berderma, dia ingin dipuji oleh rakyat atau oleh tetangga atau oleh kawan atau oleh siapa, dan yang diberikannya itu diberitakannya, dibicarakannya kepada orang lain sebagai kebanggaan. Berupa apa dermanya itu? Banyak. Ada yang membuat masjid, ada berderma untuk pesantren, ada, tapi dia berbangga, dia bercerita, aku berderma untuk pesantren ini. Diberitakannya kepada orang lain untuk tasawufkan, bukan. Itu duri di dalam tasawuf. Ini, itu adalah kedermawanan bertahap-tahapan. Yang pertama, jubah para ahli tasawuf. Di dalam kedermawanannya, bukan kelas-kelas dermawan yang tadi seperti itu. Dia berderma, tetapi di sisi lain penyakit hatinya masih banyak. Masih berbicara keburukan, masih kebencian, masih perkiraan, masih sangkaan. Padahal yang penderma bukan yang itu. Bukan. Yang saya maksud penderma adalah jubah para ahli tasawuf. Memang hatinya ingin selalu berderma. Mengapa seperti itu? Akhlaknya Allah yang menghiasi hasil daripada riyadhah dan mujahadahnya. Apabila Allah berkehendak menjubahkan si pejalan ini seperti itu.
Misalnya, ada seorang penderma, lalu yang menerimanya tidak berterima kasih. Tersinggung dia bukan penderma. Ada lagi penderma yang diberi olehnya sesuatu yang mengangkatnya susah, misalnya. Lalu sewaktu diangkat begitu agak susah, berubah dia melihatnya gitu, seperti menganggap rendah orang lain. Ini juga bukan. Dia tidak bertasawuf. Ada akhlak jumlah para ahli tasawuf, hasil mujahadah itu memang keadaannya penderma atau sebuah keinginan berderma pada para pejabat hanya salah satu sisi saja, karena keindahan-keindahan yang lain bukan hanya berderma, salah satunya adalah derma kepada orang lain. Tapi sisi-sisi yang lain banyak keindahan peribadatannya yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Pemaaf, misalnya, apakah kita dimaafkan oleh si A, si B, sementara hati kita cakap? Sesungguhnya mereka memaafkan kita, tapi cakap-cakap hati kita menerawang kemana-mana berbuat dosa. Kejahatan lain yang kita perbuat, duri lagi di dalam tasawuf. Ini tidak disadari. Kedermawanan para pejabat bukan hanya kepada manusia saja, dan bentuknya bukan bentuk harta benda yang seperti itu saja. Bukan. Banyak di dalam dadanya apa yang harus didermakannya untuk kehidupan ini. Tidak hanya manusia. Karena Allah menurunkannya hub di dalam hati. Semua yang dilihatnya adalah berupa kecintaan yang ada di dalam dadanya. Burungkah, kucingkah, apakah binatangkah, termasuk di dalam perhatian-perhatiannya. Di samping dermanya dengan bentuk harta benda, makanan mungkin kalau bukan manusia, dia lontarkan sesuatu juga dari dalam dada. Karena keberkaitan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derma bentuk yang lain dan tiada manusia lain yang tahu. Dan orang-orang yang seperti itu tiada lagi kecintaannya, keterkaitannya dengan keinginan-keinginan yang meronta, berupa yang terkait, berbau ingin dipuji, atau kita memberi, ingin bisa kita kendalikan, kita hina, tahan, atau kita apakan, suruh-suruh, atau harus manut, atau apa, mau dibilang. Dia bersih dari hal-hal yang seperti ini. Ini adalah pesan membersihkan hatimu dari hawa yang menyambut dengan keakuan kamu, dengan kedirian. Basmalah, perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahim. Bakat itu ada di dalam dada kita, di dalam tubuh kita. Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah ada.
Semua memakai basmalah dengan menyebut namanya. Nama Allah Bismillah, dengan nama Allah. Saat menyebutkan dengan nama Allah saja, sebelum menyebutkan dia sudah bersiap-siap dalam dadanya bahwa engkau makhluk yang hina akan menyebut sebuah nama. Saat engkau menyebut sebuah nama, apa gerangan yang engkau rasakan di dalam hati? Biasa kan? Kalau biasa engkau congkak. Tidak, aku tidak congkak, tapi aku belum merasakannya. Lihat, itu hanya. Lalu disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim lagi. Ikhlaskah engkau atau selewatankah di dalam dadamu? Maha pengasih dan maha penyayang. Segala derma berkumpul di dalam dua nama yang tertinggi di dalam Allah. Karena ini terlalu panjang lagi ini, zikirnya hanya sedikit. Tapi itu dia sebuah kedermawanan. Maka sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kau akan dibusanai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila kau patuh kepadanya, bila kau menyebut basmalah itu dengan sebuah rasa yang berbeda. Lalu bagaimana bisa berbeda kau menyebut basmalah? Ya, riyadhah dan mujahadah. Saat engkau ada di makom ini rasanya begitu kau membaca basmalah. Makom lain berbeda lagi, makom lain berbeda lagi, makom lain berbeda lagi. Maka di dalam setiap rasa, tahapan-tahapan di dalam rasa, di dalam perjalanan para pejalan ini, Allah membusanai pakaian yang berbeda-beda. Maka jenis warnanya juga akan berbeda dari biasanya. Ini dia para sahabat. Jadi tidak berbicara kita yang terlalu jauh-jauh dulu. Mengapa kita tidak pusatkan di dalam hati kita? Banyak penyakit hati menerawang, bercakap-cakap yang tidak diperlukan di alam semesta ini. Di dalam sepanjang kehidupan kita. Mengapa kita tidak memakainya, menggantinya dengan zikir, mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang cahaya, urus samawati wal ardh, yang menyebut terus nama Allah. Allah mencahayai. Ini dia para sahabat sekalian. Jadi saya buka terlalu banyak di malam hari ini, nanti pikir hanya sedikit. Semoga Allah memaafkan kita dan semoga yang kita bicarakan ini Allah hibahkan kepada kita. Ini bukan hanya berbicara, tapi minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah pandaikan aku memakai jubah yang kau kenakan.